Radio Heart FM menemani Anda di segala tempat dan waktu dalam aktivitas kerja maupun dalam suasana rileks bersama keluarga. Heart FM Karawaci, Heart FM Samarinda, Heart FM Lampung dipancarkan dari Jalan Ratu Balon BB 1112 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Heart FM Bali, kami selalu untuk bersama Anda karena kami ada memang untuk Anda. Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM. Life is full of lots of up and downs, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on when the whole world is gone, you won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be your shoulder to cry on. I'll be there. I'll be your friend to rely on when the whole world's gone. You won't be alone, 'cause I'll be there. All of the times when everything is wrong and you're feeling like there's no use going on, you can't give it up. I'll help you work it out and carry on. Side by side with you till the end. I'll always be the one to firmly hold your hand. No matter what is said or done, our love will always continue on. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a friend to rely on when the world is gone. You won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be your shoulder to cry on. I'll be there. I'll be your friend to rely on when the whole world is gone. You won't be Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM, your family station. Selamat sore Heartliner, senang sekali rasanya saya bisa menjumpai Anda di program CCTV edisi 3 Mei 2024. Hari ini sudah ada di ruang studio kita seseorang yang akan memberikan Anda nilai-nilai hidup, nilai-nilai seorang kepemimpinan, bagaimana bekerja dengan sepenuh hati, bagaimana segala hal harus berusaha untuk menjadi manfaat bagi banyak orang. Kita temui Dr. Andreas Andoko, ex-direktur Rumah Sakit Immanuel, Bandar Lampung. Selamat sore, dokter. Oke, selamat sore. Apa kabar, dokter? Puji Tuhan. Dokter, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah mau hadir, sudah bersedia kami kulik kisah-kisah dan pengalaman-pengalamannya. Semoga ini akan menjadi manfaat untuk seluruh Heartliner yang mendengar. Ya, moga-moga manfaat ya. Amin. Dokter, saya mau tanya, boleh nggak sih ceritain pendidikannya dokter? Apakah dokter ini dulu sekolahnya, SD-nya seperti anak-anak pada umumnya, juga suka nyontek mungkin, atau bolos, atau anak-anak kuliahan yang juga menunda-nunda skripsi, atau anak yang baik-baik, nggak, saya harus perjalanan pendidikan saya tuh mulus. Boleh nggak sih dok ceritain ke kami kisah perjalanan pendidikannya? Sekolah di sekolah negeri, hampir
semuanya ya. Semuanya ya, Mulai Dok. dari SD, SMP, SMA, universitas. Karena papa saya itu entah bagaimana dia selalu bilang kami kalau nggak bisa sekolah negeri, nggak usah sekolah, kerja aja begitu ya, dagang aja begitu. Iya. Jadi dia paksa kami semua anak-anaknya sekolah negeri. Jadi pinter enggak ya, kayaknya adik saya nomor 2, nomor 3 lebih pinter daripada saya, karena saya nggak pernah jadi juara. Gitu ya, nggak pernah sekolah juara, nggak pernah. Jadi lebih kalau bisa sukses bisa masuk fakultas kedokteran, lebih karena kalau orang Jawa bilang bejo ya. Beruntung ya. Bejo. Kalau orang Kristen itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan aja, karena itu ya. Jadi itu ada ceritanya lah itu. Tapi intinya nggak pandai, cuman barangkali memang orangnya berusaha ya, seorang yang berusaha sungguh-sungguh serius. Kalau udah ngerjakan tugas sesuatu ya pasti sampai selesai gitu ya. Itu paling itu aja ya, itu sampai selesai kedokteran. Kemudian pernah sekolah teologi ya, pernah ke Australia tapi nggak berhasil. Terus pulang ke Indonesia menyelesaikan masternya, kemudian terakhir di Malahayati, Universitas Malahayati untuk master kesehatan masyarakatnya. Pernah. Cuman ya itu mungkin kalau soal sekilas pendidikan. tentang pendidikan Ya. Satu hal yang pertama kali yang akan dikenal lebih dekat oleh hardliner semua, bahwa Dr. Andreas adalah sosok yang kalau dikasih sesuatu tetap harus menyelesaikannya ya. Dan tadi Bapak bilang tekun, berarti ada keinginan untuk tekun. Kalau tekun dalam pengertian seperti umumnya orang mungkin enggak saya. Saya Tekunnya mudah dalam... bosan mungkin begitu gitu juga. ya. Cuman siap dengan tantangan begitu ya, paling dan kalau sudah menerima tantangannya konsekuen sampai selesai. Siap itu aja. menerima Tapi kalau tantangan. sudah selesai sudah kadang-kadang juga nggak mau gitu ngerjain ya? lagi. Jadi itu aja sih sepertinya. Baik, Pak Andreas, bagaimana dengan perjalanan perkuliahan Bapak? Apakah Bapak mampu mengikuti? Apakah ada kendala-kendala? Mungkin ada beberapa hardliner nih yang sedang mendengarkan juga dalam masa kuliahnya itu selalu tampak sulit sekali. Waduh, kayaknya itu nggak bisa jadi contoh. Saya itu kurang contoh yang bagus. Gitu ya. Karena ini sisi lain dari Dr. Andreas ya, nih. Singkatnya, saya sebenarnya masuk kedokteran bukan cita-cita saya sebenarnya. Enggak. Saya sebenarnya keinginan saya lulus SMA masuk seminari jadi pendeta. Tapi karena satu dan lain hal mungkin ya katakanlah orang tua saya ingin saya masuk sekolah yang lain untuk dia bilang waktu itu nanti kalau zaman kamu jadi pendeta orang-orang pintar, jadi kamu mesti punya gelar umum untuk itu. Dia ucapkan begitu. Lalu saya sengaja ya sudah kalau gitu saya ngambil sekolah umum tapi yang sulit, supaya maksud saya kalau saya nggak masuk di situ saya masuk ke seminari gitu. Tetap ya Pak ya. Iya. Kepikiran ke seminari. Ya waktu itu intinya waktu zaman saya bisa ngambil kuliah testing itu bisa di beberapa tempat, dan saya sudah bicara sama mama saya, papa saya, kalau saya nggak lulus semua, saya masuk seminari. Jadi saya ngambil fakultas kedokteran itu ada 3, terus ada biologi 1 di Satya Wacana dan biologi pendidikan di Unesa Surabaya waktu itu. Dan semuanya masuk, jadi akhirnya saya jadi fakultas. Cuman jadi tidak sepenuh hati. Saya menjalaninya itu tidak seperti kebanyakan orang senang ya, saya tidak. Ini beda ya Pak, kalau masuk lihat namanya ada senang. Saya tidak. Saya pernah sampai suatu ketika karena nilai saya tidak terlalu bagus, pulang kampung bawa koper semua karena saya udah bilang, Mas saya nggak cocok di fakultas kedokteran, kayaknya saya mau keluar. Gitu. Ya pernah. Lalu? Itu mungkin semester 2 itu. Karena nilai saya tidak bagus kan, saya merasa agak putus asa karena memang menghafal itu sebenarnya intinya bukan bidang saya banget lah gitu ya. Bukan. Pak Andreas, pada saat Bapak menceritakan bagian-bagian gagalnya, Bapak tertawa dan tampak senang. Tidak ada lagi rasa berat gitu ya.
Dan tidak semua orang bisa mengungkapkan kegagalan-kegagalan di dalam hidupnya. Tetapi Pak Andreas hari ini berani mengungkapkannya. Kenapa sih Pak? Saya kira itu bagian dari proses ya. Kalau orang melihat itu mungkin masalah besar ya waktu saya menjalani mungkin ya. Tapi setelah lewat itu kan bagian dari proses membentuk. Karena ketika saya pulang, yang tadi saya cerita, saya ngomong sama mama, papa saya, mereka ya sudah bungkem lah, masa anaknya dia katakanlah tokoh di gereja, anaknya mau jadi pendeta nggak boleh kan repot kan. Nah, tapi dia ingin kami terus gitu ya. Tapi itu proses Tuhan, karena disitulah Tuhan mulai memperkenalkan kepada saya satu perspektif berbeda yang namanya melayani Tuhan. Ya, walaupun pulang dengan berat hati, tetapi paling tidak terbuka wawasan saya bahwa melayani Tuhan itu tidak selalu harus jadi pendeta. Jadi saya mulai membuka kepada pengertian yang baru, walaupun tidak hari itu saya senang. Setelah berapa lama itu? Oh, lama, cukup lama, karena untuk sampai yakin bahwa dunia kesehatan itu betul-betul bagian daripada pelayanan itu cukup waktu lama ya. Bisa dibilang mungkin masih ada sisa-sisanya. Ketika saya jadi direktur pun masih ada sisa-sisanya. Saya mau meninggalkan jabatan itu untuk panggilan menjadi pendeta. Seminari lagi? Bukan. Pendeta beneran kalau yang itu sudah jadi gembala sidang atau begitu. Jadi masih ada sisa-sisanya waktu itu. Karena memang itu bukan kesalahan ya, tetapi memang jalan pikir orang Asia khususnya seakan-akan dunia rohani itu bertingkat, berlevel-level. Yang nomor satu itu adalah melayani Tuhan sebagai pendeta atau apa, lalu mungkin dokter, mungkin ahli hukum di paling bawah, polisi di bawah, paling bawah mungkin gitu. Ada berlapis-lapis levelnya. Padahal sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh melihat semua pelayanan dalam konteks Alkitab barangkali itu tidak ada dikotomi seperti itu, tidak ada level seperti itu. Semua kalau saya bilang lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi itu tidak mudah buat saya, khususnya karena memang dari awal pengertiannya melayani Tuhan itu adalah menjadi seorang pendeta. Ya, tapi puji Tuhan karena itu semua bagian dari proses ya. Yang tadi kok kamu bilang kalau saya bisa ketawa ya karena itu bagian yang dari proses membentuk saya. Bahkan juga mungkin bukan membentuk saya. Nanti pada gilirannya saya bisa mempengaruhi orang lain untuk meyakini keyakinan yang sama seperti saya, bahwa melayani di lembaga, menjadi orang di profesional di bidang kesehatan itu adalah melayani Tuhan juga. Dan itu yang sekarang saya sedang kerjakan untuk memotivasi orang-orang meyakini hal yang sama seperti itu. Iya, tadi Dr. Andreas bilang cukup waktu yang lama untuk akhirnya menerima itu semua. Lalu karena cukup lama itu, tetapi akhirnya tetap melanjutkan kuliahnya. Oh ya, akhirnya pulang karena hari itu kebetulan pendeta saya tidak ada karena dia ada tugas. Kemudian saya ngobrol dengan guru sekolah minggu saya dari pagi sampai sore. Akhirnya saya menyerah karena dia bilang ya sudah, saya kembali. Walaupun sudah tidak sepenuh hati lagi ya. Hati saya sudah tidak disitulah begitu intinya. Jadi saya lulus bisa dibilang tepat waktu, hanya mengulang 1-2 materi kuliah, itu pun di masa akhir. Tetapi saya menemukan katakanlah mungkin feel good-nya tentang dunia kesehatan ketika saya mulai pegang pasien, mulai berkunjung ke pasien, mulai melayani. Itu sudah selesai pendidikan dokternya, tetapi masuk ke pendidikan profesi. Belum sumpah berarti ya? Belum sumpah. Nah, itu sudah pendidikan koas yang dibilang. Nah, saya mulai senang karena sudah mulai melayani pasien, bisa bergaul, ngobrol. Nah, itu saya mulai agak ada dapat rupanya di sini letaknya. Ini jantungnya nih saya udah dapat. Ya gitu. Di situ yang mungkin mulai menambah sedikit pengertian saya tentang bahwa melayani Tuhan itu bisa juga di bidang kesehatan. Toh kenyataannya saya bisa juga memberitakan firman Tuhan, melayani orang
sesama juga begitu ya. Jadi punya kesempatan yang sama meskipun bukan berkhotbah. Iya. Jadi itu. Dr. Andreas, apa yang guru sekolah minggu Anda sampaikan dan Anda lupa ingat? lah saya. Lupa ya, intinya Pak? saya sudah keok aja kalau diskusi itu ibaratnya kan sudah. Tapi intinya keok. saya bisa menerima argumentasi dia untuk mempertimbangkan menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Ya, Luar biasa ya, Pak ya. Anunya, perjalanannya. Wow. Jadi terjadi alot percakapan pada saat itu Oh ya. iya, hampir sehari penuh itu. Tetapi tetap tidak terbantahkan ya Pak. Iya, argumentasinya betul. akhirnya dimengerti. Iya. Baik, Dr. Andreas, dari penjelasan semuanya yang diberikan nih, saya mau tanya lagi nih, apakah pada saat Bapak akhirnya bertemu dengan pasien, dengan orang-orang, akhirnya mulai merasakan, oh iya, sepertinya saya di sini nih, gitu. Nah, ada nggak pengalaman yang Bapak ingat? Tapi ini setelah disumpah menjadi dokter, pengalaman Bapak sebagai seorang dokter yang tidak pernah Bapak lupakan dan membuat Bapak bangga menjadi seorang dokter. Sebenarnya sih banyak ya pengalaman seperti itu ya. Suatu ketika ada satu kejadian, misalnya senior saya, dokter-dokter senior tidak ada. Mereka lagi ada conference di luar negeri. Kemudian saya satu-satunya dokter yang dinas di bidang penyakit dalam. Jadi saya pegang ICU juga pada waktu itu. Nah, sekali lagi ini cerita tahun 90-an ya. Belum tahun 2000. Jadi ceritanya agak beda dengan konteks hari ini. Betul. Nah, waktu itu ada orang yang dalam perjalanan dari Surabaya dari Jakarta ke Surabaya, tapi di tengah jalan dia mengalami serangan jantung. Dan mereka pada waktu itu sudah cari-cari informasi, yang paling dekat itu di Kediri. Saya waktu itu dinas di Rumah Sakit Baptis Kediri. Iya. Nah, itu perjalanan yang sangat ini ya, karena dia datang dengan serangan jantung pada sekitar tahun mungkin 97 mungkin 98 ya. Jadi dan Kediri termasuk waktu itu Rumah Sakit Baptis termasuk yang bagus waktu itu ya, alat-alat cukup lengkap, dan karena itu dia datang. Jadi saya betul-betul mendapatkan, selain kesempatan sebagai dokter untuk menolong karena tidak ada orang lain berdinas pada waktu itu, saya juga diberi kepercayaan karena orang itu sakitnya, serangan jantungnya itu berulang-ulang ya. Serangan jantung, lalu kita lakukan DC shock, lalu kembali normal, serangan lagi ya, bahkan berulang-ulang sampai saya lelah juga untuk melakukan DC shock itu. Tapi itu pengalaman yang baik karena kemurahan Tuhan orang itu akhirnya selamat juga dengan semua sarana yang tidak ada ya, yang kurang, dan dokter yang bisa dibilang tidak terlalu kompeten sebenarnya waktu itu ya. Tapi ya itu yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk menyelamatkan dia ya, dengan semua keterbatasan dan pertolongan Tuhan dan doa. Akhirnya selamat orang itu, dan selamat, dan bisa pulang ke Jakarta, kami antar, lalu langsung saya bawa ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta untuk langsung dipasang ring dan semuanya pada tahun itu ya. Dan, tapi itu pengalaman pertama yang nyata, yang akhirnya orang itu bisa mengakui akan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Selama itu kan dia seperti kayak pulang balik surga neraka, kayak gitu ya kan, gitu. Dan dia sadar, tahu betul, karena waktu saya memberi pertolongan dan mendese itu, dia tahu betul situasinya, dan dia menulis kesaksiannya yang cukup baik, walaupun saya tidak simpan tulisannya, tetapi itu sangat berkesan, pengalaman yang sangat berkesan, yang memberi saya keyakinan cukup bahwa menjadi seorang dokter itu kesempatan ya, apalagi kalau bisa memperpanjang nyawa orang ya. Jadi buat dia nyawanya sedikit aja, lalu punya momen yang penting, bisa ketemu keluarga, ngomong yang terakhir aja, itu sudah momen yang penting. Dan sejak saat itu saya makin tahu bahwa itu penting, makin mensyukuri, makin mencintai diri sebagai seorang dokter. Itu salah satu pengalaman. Baik Pak, kita menyapa nih di
chat YouTube kita nih, sudah ada yang bertanya Pak. Dari Teresia Stefani Budiana, katanya, Pak Dokter, apa yang Bapak lakukan saat menjadi seorang direktur, dan suatu terobosan apa nih yang Bapak lakukan pada saat itu? Terima kasih, God bless you. Nah, Bapak kan 13,5 tahun ya kalau nggak salah. Kurang lebih lah. Ya, 2 periode berturut-turut lagi. 2 periode berturut-turut ditambah 1,5 tahun sebelum itu. Nah, Ya. apa Pak yang sama nih dengan Ibu Teresia Budiana yang Bapak ingat melakukan dengan hal-hal yang mungkin masih minim pada saat Sebenarnya mungkin ada satu perubahan yang prinsip sebenarnya waktu itu. Karena lembaga Rumah Sakit Immanuel khususnya ya, itu saya memasuki ke era yang masa transisi antara sebuah entitas yang sepenuhnya dulu bergantung pada donasi, kemudian berubah menjadi sebuah entitas bisnis yang tidak boleh kehilangan semangat di dalam pelayanannya. Nah itu tantangan yang besar ya sebenarnya ya, karena mewujudkan perubahan, mengawal perubahan dari entitas yang menerima donasi dan mencari uang sendiri tanpa kehilangan tujuan mula-mulanya sebagai lembaga pelayanan, itu sebenarnya riskan bener. Nah, saya sih aku itu pertolongan Tuhan ya, karena saya dokter, nggak ada pendidikan manajemen dan apa ya. Untung banyak orang yang menolong, memberi tidak segan untuk sharing pengetahuannya dengan baik. Banyak istilah-istilah ekonomi yang saya pelajari justru karena ada orang yang mau memberi waktu ngobrol dengan saya, lalu sharing filenya, sharing bukunya, dan saya bisa melakukan itu semua. Jadi itu semua kemurahan Tuhan kalau saya bilang begitu ya. Itu secara ininya. Jadi kalau bisa dibilang itu poin penting. Karena banyak rumah sakit bukan di Indonesia, di luar negeri, termasuk yang mungkin kalau Anda pernah dengar di lingkungan kita, itu ada yang nggak berhasil melewati masa itu. Karena kan biasa begini, terus sekarang harus cari uang sendiri tapi memberkati orang, itu tidak mudah. Perubahannya kan di mindset sebenarnya. Pada orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan saya, tetapi juga gereja-gereja pada khususnya sebagai pemilik kan, itu tidak mudah karena itu perubahan mindset yang besar sekali dari hanya menerima dan menjadi lembaga yang secara bisnis harus mencari uang sendiri tapi bisa memberkati orang. Itu saya kira itu perubahan yang penting ya untuk itu. Saya kira itu bukan hanya di kesehatan, saya kira lembaga-lembaga lain saya kira juga mengalami masa transisi itu ya. Saya kira itu bisa dibilang itu hal yang saya bisa lakukan lah atas pertolongan Tuhan ya. Dalam 13 tahun lebih itu belajar dari hasil transisi itu, hasil yang paling terlihat. Kalau lihat gedung itu kan, 2 gedung yang berdiri megah itu salah satunya di era saya kerjakan atas pertolongan Tuhan. Jadi itu juga luar biasa ya. Jadi saya bisa dengan resources yang ada, yang dulu melayani bersama misionari dengan konsep menerima donasi, lalu bisa berubah mencari uang sendiri sampai bisa membangun gedung yang baru. Jadi itu menurut saya pencapaian yang luar biasa ya. Bagaimana sih Pak menciptakan tim yang sekompak itu dengan sangat baiknya sharing apapun ke Bapak? Wah itu mungkin nggak tahu juga ya. Saya juga nggak ngerti apa yang baik dari saya dari situ. Bagi tipsnya kan Pak untuk semuanya yang mendengarkan ini. Nggak tahu saya cara prinsip ya. Saya cuman saya merasa bahwa semua orang menurut saya waktu itu punya peran. Tugas saya hanya memastikan kalau nggak salah dalam pengertian saya ya, orang harus bekerja optimal, hanya itu aja sih sebenarnya. Jadi itu sebabnya saya full time sebagai seorang manajer waktu itu ya. Saya mungkin lebih berperan sebagai teladan barangkali untuk dalam hal etos kerja,
ya sebagai direktur kan harus bekerja melampaui keseharian ya, harus punya mimpi, punya pandangan panjang tentang apa yang mesti terjadi 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Jadi itu harus punya itu. Jadi ya kalau soal leadership saya kira paling itu yang saya bisa tunjukkan ya, bahwa saya juga melatih memang, menolong orang untuk belajar, melatih mereka juga supaya mereka bisa potensinya bisa meningkat, kapasitasnya meningkat, bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja seperti yang sedang kita kerjakan atau sedang mimpikan bersama-sama. Saya kira mungkin itu ya, tidak ada yang lain. Tapi yang mungkin barangkali yang paling tepat ya mungkin teladan yang saya bisa tunjukkan ya kepada mereka ya. Kalau banyak hal yang mungkin saya nggak ngerti, tapi kalau saya bisa menunjukkan orang sebagai teladan yang mau, misalnya saya nggak ngerti tapi saya mau belajar misalnya begitu, dan dia tahu bahwa saya belajar, lalu saya bisa mengajar kepada mereka, itu malah jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Mungkin saya nggak tahu, tapi saya nggak pura-pura tahu gitu ya. Saya kan ngomong saya nggak tahu gitu, tapi dan itu nggak masalah. Tidak ada masalah. Sekalipun sebagai seorang direktur. Iya, tidak masalah. Biasa. Iya, toh kenyataannya memang nanti pertolongan ada aja gitu. Setelah kita mencari tahu, atau orang lain mungkin bisa membantu kita kalau kita tidak sok jaim. Ya begitu kan. Toh banyak orang, jadi mungkin saya akan dibantu oleh orang lain. Luar biasa. Saya kira mungkin itu ya. Tampak kerendahan hati yang Bapak punya itu juga menjadi energi yang di sekitar untuk bersedia. Mungkin ya, aku nggak tahu, kayaknya mungkin nggak juga. Kalau tampaknya orangnya kayaknya nggak begitu. Tapi kerendahan hati akhirnya membawa setiap orang mengetahui bahwa Bapak sebagai direktur tulus memang untuk memajukan. Luar biasa. Nah, Hardliner, untuk Anda yang mau bertanya, sharing atau meminta solusi mungkin dari Bapak Dr. Andreas Andoko, silahkan WhatsApp kami di 0811 7288 917 atau di 0819 269 1000, atau tinggalkan komentar Anda di live chat YouTube kita. Hari ini kita akan mendengarkan, sebelum percakapan berikutnya, kita akan tahu dan mengenal Dr. Andreas Andoko lebih dalam lagi. Pernahkah beliau mengalami satu kejadian yang sangat berat di dalam hidupnya? Dan bagaimana cara beliau keluar sehingga mempunyai nilai hidup seperti yang hari ini dia punya. Kita simak dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana Hardliner, tetap di 91,7 Heartline FM, Your Family Station. Stay tuned. Portofino, I want you back in my arms.
that danced in the air. Portofino, I want you back in my arms. 'Cause every time I close my eyes, I'm holding you in the dark. In Portofino, where you broke my heart. In Portofino, where you broke my heart. Portofino. Saya Victor Tabara, tetap terus dengerin Radio Heartline 91,7 FM ya. Stay tune ya, sekali lagi stay tune di Radio Heartline. Oke. Kita kerap dihadapkan pada situasi harus membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Suatu ketika seorang kawan menghubungi Anda, meminta bantuan meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan tertentu. Bila Anda bisa membantu, bantulah ia. Bila Anda belum bisa membantu, tawarkan bantuan untuk mencari solusi melalui orang lain. Sehingga meski Anda belum bisa membantunya, setidaknya Anda turut meringankan bebannya dengan menemukan orang lain yang bisa membantunya. Pastikan Anda tahu siapa orang yang harus Anda bantu, karena membantu orang yang memerlukan adalah sebuah sikap mulia. Namun, membantu orang yang dalam kondisi terdesak atau darurat tentu adalah hal yang utama. Karena apabila seseorang dalam kondisi darurat atau terdesak, mereka tentu memerlukan bantuan yang tidak bisa ditunda. Mari membantu mereka yang terdesak atau yang dalam keadaan darurat. Saya Doni De Keizer. Words of Wisdom ini dipersembahkan oleh Indonesian Professional Speakers Association bekerja sama dengan Heartline FM. More value, more than radio. Permai 91,7 Heartline FM, your family station. Masih di program CCTV, ceritakan ceritamu, temukan value-mu. Cerita yang akan diceritakan oleh Dr. Andreas Andoko akan tentu memberikan nilai bagi kehidupan kita. Nah, kita lanjut lagi nih Heartliner untuk berbincang-bincang dengan Dr. Andreas Andoko, ex-direktur dari Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Dok, tadi saya kan sudah sempat tanya nih, pernah nggak sih ada di fase hidup yang sangat berat sekali? Dan bagaimana sih dokter melaluinya? Mungkin Heartliner yang sedang mendengarkan kita ini terhimpit masalah atau mengalami kekecewaan. Bahwa semua manusia sebenarnya sama pernah mengalami fase-fase itu, tetapi bukan karena dia seorang mungkin ibu rumah tangga atau dokter, tapi semuanya pernah ada di fase itu. Kalau dokter sendiri nih, sebagai seorang pribadi dari Andreas Andoko, mengalami fase yang paling berat di dalam hidup itu, bagaimana cara melaluinya? Kayaknya nggak bisa satu jawaban deh kayaknya. Gitu. Dan tiap fase mungkin beda-beda ya. Iya. Saya pernah, saya lupa usia saya, mungkin kelas 2 SMP mungkin ya. Muda sekali ya. Ya masih muda sekali. Lalu suatu ketika kami dikumpulkan, saya paling gede di keluarga. Mama saya memberitahu bahwa dia
menderita kanker. Dan dia bilang nggak bisa diselesaikan di Kediri. Padahal bayangan saya kalau nggak bisa diselesaikan di Rumah Sakit Baptis Kediri, itu masalah yang serius banget. Dan memang waktu itu dia dirujuk di Rumah Sakit Karangmenjangan, Dr. Sutomo di Surabaya. Dan dia harus menjalani operasi besar, mengangkat rahimnya, dan ditanam radium zaman situ untuk radiasinya. Besar sekali. Dan wah, saya laki-laki walaupun kecil tapi karena memang belajar tough gitu ya, jadi nggak menangis. Cuman saya bisa dibilang mungkin marah sama Tuhan begitu ya. Saya naik ke atas, apa orang Jawa bilang tuh, genteng rumah gitu. Naik genteng satu Tuhan mungkin. Tapi saya sambil marah karena saya tahu Tuhan itu ada, dan saya percaya Dia punya kuasa untuk itu. Waktu itu saya jadi deal sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bilang gitu ya, kalau Engkau sembuhkan mamahku, nanti Tuhan minta apa aja. Bapak bilang gitu? Iya. SMP? SMP. Wow, Jadi, luar biasa ya, Pak. Tuhan minta apa aja. Tidak seperti anak pada saya umumnya. akan ikut. Tapi jangan bikin mama saya meninggal. Itu waktu itu ya. Jadi ya memang puji Tuhan, mama saya tidak meninggal karena kankernya, meninggal karena urusan yang lain dan cukup panjang. Tuhan izinkan Bersama-sama melihat dengan saya keluarga. selesai dokter, saya jadi direktur. Dia tahu semua, saya punya anak, dia melewati semuanya itu. Apakah itu pengalaman rohani pertama Bapak? Ya, itu salah satu bagian yang membentuk kontur saya bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, lebih sangat pribadi ya, mengenal Dia, bahwa Dia sanggup dan bisa mendengar doa dan permohonan. Tapi juga biasa ngomong, ya orang Jawa Timur ya, ngomong begitu ya, misuh kasar dengan Tuhan, dan Tuhan oke aja. Maaf ini saya mungkin jangan ditiru yang begini-begini kalau ada nggak anu. Tapi saya bisa mengenal Dia, bahwa Dia bisa seperti seorang teman yang enak ya, tidak menjustifikasi saya karena saya ngomong kasar, tapi Dia tahu motif dibalik semua keterus-terangan saya, boleh bilang begitu ya, dengan Tuhan. Dan itu pengenalan yang sangat baik tentang Tuhan di dalam masa muda saya. Ya, sehingga bagi saya waktu itu gampang untuk memutuskan, saya mau jadi pendeta karena saya sudah berkomitmen lebih dulu dengan Dia dan mengalami Tuhan. Iya, pengalaman dan bonding tersendiri di masa muda ya Pak. Itu. Ya, selanjutnya sih lain, pernah juga waktu sudah berkeluarga mengalami masa yang sulit. Tapi cara Tuhan berbeda, ya, karena sudah tahu lebih, ya intinya sudah mandiri, sering bisa mengatasi masalah mandiri, ya kan kita cenderung sebagai orang tua otonom, mandiri karena sudah cakap melakukan ini, punya itu gitu ya. Tapi tetap aja walaupun itu kita punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu, tapi saya juga percaya bahwa hasil itu ada di Tuhan. Iya toh. Jadi meskipun kita lakukan usaha yang terbaik, tetap hasil itu pada Tuhan. Jadi suatu ketika dalam perjalanan saya dalam waktu singkat, anak saya sakit dan tidak bisa diselesaikan di Indonesia, dan harus saya carikan penyelesaiannya, dan itu jawaban ada di dokter-dokter di Singapura. Wah, saya pikir saya nggak punya duit kan, walaupun seorang direktur. Jadi harus cari usaha sini sana, dan bayangan aja berapa saya mesti keluarkan itu. Tapi ya itulah usaha sini kan. Tapi kan bukan soal itunya kalau menurut saya yang ajaib, tapi bagaimana Tuhan akhirnya memberikan kesembuhan buat anak saya, itu menjadi hasil yang Tuhan kerjakan. Ya, kalau usaha mah nggak ada seberapanya kalau dibanding kesembuhan yang datang dari Dia kan. Ya itu saya kira yang ininya. Jadi kalau waktu kecil saya sepenuhnya bergantung sama Tuhan, yakin benar seperti itu, karena saya tidak punya kuasa untuk itu. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya bisa melakukan
sesuatu, bagian kita melakukan yang terbaik. Soal hasilnya serahin sama Tuhan. Itu bagian kita ya, melakukan, tapi soal hasil serahkan pada Tuhan. Jadi saya kira prinsip itu penting ya, untuk kita sebagai orang dewasa di dalam hal ini. Banyak sekali apa fase-fase itu, dan tidak sama sekali melihat bahwa Tuhan melakukan hal yang jahat di dalam kehidupan Pak Andreas Handoko. Pasti enggak lah, ya enggak. Pasti tidak ada. Dan memang tidak. Memang tidak ada. Karena dia kasih ya. Iya, penuh kasih. Tidak ada kegelapan di dia. Ya. Jadi dari mulai SMP sampai hari ini Pak Andreas punya kedekatan dengan bonding dengan Tuhan, pengalaman yang pengalaman pribadi. Sehingga apa yang mau Pak Andreas ingatkan nih kepada keluarga, kepada anak-anak, apa yang dari kisah ini yang Bapak mau menjadi teladan bagi anak-anak Bapak? Ya, saya kira sih bagi kita semua orang percaya, menurut saya bahwa Tuhan itu real, nyata bagi kita ya. Itu mungkin perkataan yang sederhana, tapi implikasinya pada kehidupan itu menuntut komitmen kita untuk mengakui baik di dalam perkataan, tapi juga dalam sikap dan perbuatan. Ya. Itu betul-betul sesuatu yang harus ini. Sehingga dimanapun ya itu bisa berarti berbeda ya. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu ada dan real, ya kita bisa berkata, misalnya kalau kita bekerja, ya kita menganggap pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Ya, demikian juga kalau kita di dalam kehidupan kita secara pribadi sendiri, banyak yang kita bisa lakukan yang jahat dengan sendiri. Ya, kita bisa di luar mungkin tambah baik, tapi sendiri tidak baik. Itu pun kita juga bisa lakukan itu karena Tuhan itu ada dan real. Jadi sebenarnya perkataan itu banyak manfaatnya dalam pengertian membentuk kehidupan kita dan juga mempengaruhi sikap dan perkataan kita ya. Ya, saya setuju tuh Pak. Kalau di publik itu sebenarnya bukan kita ya, tapi pada saat sendirilah orang itu siapa dirinya adalah pada saat dia sedang sendiri ya. Wah, luar biasa. Nah Pak, kita langsung menyapa nih yang sudah ada di live chat YouTube kita. Ada Hendra Limbong. Semangat, terima kasih petuahnya Pak Dokter katanya. Kemudian ada Togar Jawab Simanjuntak, pengalaman hidup yang memulai dari bawah hingga gemilang seperti sekarang sangat menginspirasi para kaum milenial zaman sekarang. Ya, sangat menginspirasi katanya Pak. Tetapi apakah Pak Dokter memang benar-benar kehidupannya, kan moto hidupnya Pak Andreas adalah hidup itu harus manfaat. Ya. Berarti Bapak ingin sekali apa yang Bapak lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Apa yang paling Bapak harapkan untuk orang lain mengingat tentang Dr. Andreas Handoko? Memangnya. Apa ya? Kayaknya nggak ada di dalam pikiran saya. Gitu ya, orang nggak begitu. Nggak ada saya. Bapak sangat. Ya karena memang hidup itu manfaat ya. Jadi kalau udah selesai manfaatnya, that's it lah, gak usah diinikan aja, karena itu kan sebenarnya bagian, ya misalnya saya jadi direktur, ya ketika saya direktur memang saya lakukan itu semua karena kalau mau dilihat secara formalnya itu tanggung jawab saya ya. Kalau saya bangun misalnya, saya bisa bawa, ya itu kan bagian daripada tugas saya. Nggak usah didewakan lah gitu, ataupun diingat sebagai sesuatu yang hebat. Saya kira itu tidak ya. Nah itu penting juga karena kita jadi orang yang lebih rela untuk melepaskan sesuatu. Kalau sudah, kadang-kadang ada orang mengatakan post power syndrome tapi karena dia tidak rela untuk melepaskan sesuatu dan mengharap orang mengingat apa yang dia kerjakan kan. Nah saya sih merasa tidak ya. Saya kira sih enggak. Saya juga tidak melihat, tadi sudah saya bilang saya bukan orang hebat kan. Saya bilang saya lebih tepat orang bejo, orang yang mengalami beruntung ya. Karena kemurahan anugerah Tuhan. Ya, demi anugerah. Nah, Pak, jadi saya kira sih kalau mau ingat Tuhannya aja. Artinya listener atau pendengar juga bisa hebat kalau punya atau mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan
mampu mengerjakan yang sama. Itu. Saya melihat kalau Pak Dr. Andreas Handoko ini kayak tadi kan membicarakan bahwa ada orang yang ingin dikenang bahwa dia pernah menjabat sini, melakukan ini, atau pada saat ada yang menggantikannya merasa pergoncangan di dalam hatinya ini. Tapi saya melihat Bapak dengan sangat lepas dan terasa sekali energinya bahwa memang ya tidak masalah dengan tidak ada jabatan. Masalahnya apa? Tidak semua orang bisa memiliki karakter seperti itu. Apakah itu dibentuk dengan diri kita atau memang itu natural karakter seseorang? Saya kira menurut saya kalau kita mengakui hidup kita itu karena anugerah, maka kita tidak bisa mengklaim apapun. Itu karena kita yang tidak bisa ya. Nggak bisa lah. Ya karena itu semua anugerah kan. Ya, jadi itu kan kalau kamu dibilang begitu ya. Jadi kita nggak bisa ya. Karena itu tadi yang kamu bilang kalau kamu mungkin orang melihat aku rendah hati ya karena humility-nya itu datang karena aku mengalami semua karena anugerah. Kalau nggak ada anugerah kan nggak bisa begini ya kita mengalaminya seperti itu ya. Ya, itu makanya kita jadi rela aja karena kita memang tidak mengklaim semua enggak. Hasil saya. Iya, wow, luar biasa. Baik, ada David Sihotang. Halo David Sihotang, terima kasih Anda sudah melemparkan pertanyaan untuk Dr. Andreas. Katanya, dokter, terima kasih. Pesan untuk generasi muda saat ini dong berikan. Berikan pesan untuk generasi muda saat ini nih dok. Emang ada apa nih dengan generasi muda? Kita ngomong manfaat aja ya. Oke, manfaat. Oke, kenapa nggak pesan dok? Kayaknya menggurui ya. Enggak juga sebenarnya kan kalau kita percaya hidup itu anugerah, maka kita pasti punya manfaat dalam hidup ini. Yaitu kadang-kadang orang pikir orang punya manfaat itu kalau harus punya sesuatu dulu, lebih kan? Iya betul. Saya kira itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena itu berarti kita kurang menghitung dengan teliti. Ya, kalau kita nunggu hidup itu punya manfaat gara-gara kita punya sesuatu, itu menurut saya kurang teliti ngitungnya. Karena hidup kita sendiri kita bisa hidup gini aja, gitu ya. Itu kan sudah anugerah Tuhan. Gitu. Jadi artinya kalau kamu punya hidup ya kamu bisa share hidupmu ke orang lain kan, ya kan. Kalau kamu punya pengetahuan ya kamu bisa share pengetahuan. Jadi manfaat apa yang dipunya itu yang di-sharekan. Jangan nunggu ini, kalau nunggu punya itu nanti sulit melepaskannya. Karena biasanya ada yang Anda anggap punya itu kan pasti karena jerih lelahmu kan. Pasti akan sulit, walaupun sedikit akan sulit. Pasti itu halangannya besar karena kita merasa memiliki. Iya kan? Tapi kalau kita mulai belajar dengan berbagi dari sejak mulai dari hidup kita, sharing life kan, hidup kita bisa kan, pasti bisa. Oke, baik, ada yang bertanya nih di WhatsApp dari Reni, katanya, dokter saya mau bertanya, sebagai seorang direktur tentu Anda juga tidak semua tim bisa mendukung. Apa yang dokter lakukan kepada tim yang kurang mendukung? Mohon inspirasi karena saya baru saja diangkat menjadi ketua kelompok. Terima kasih dok. Oke, jadi pada saat menjadi direktur ada tentu tim-tim ya, Ibu Reni ngatakan. Nah, yang tidak suka, kalau yang suka tadi kita sudah tahu, yang mengerjakannya, membantu dan sharing. Tetapi yang tidak ini dok, bagaimana cara dokter? Itu pasti itu normal aja, orang ya? Itu normal. Jangan pusing Bu. Ya itu yang pertama normal gitu ya. Jadi kan, tapi kan jangan merasa juga tidak ada orang yang membantu kan. Jadi itu yang poin yang penting. Jadi kan Tuhan juga sudah bekerja, juga ada orang yang pro atau istilahnya membantu kita. Iya. Jadi orang yang tidak suka itu kan memang
haknya dia. Kita kan nggak bisa maksa orang suka kita sama enggak, kita nggak bisa kan. Nah itu kan pasti ada alasan dia kenapa dia nggak suka gitu ya, atau nggak mau langsung ikut kita kan. Itu kan ya butuh waktu dia. Ya, mungkin dia ingin bukti bahwa kita bisa. Itu tugas kita kan untuk membuktikan bahwa kita bisa. Ya, toh. Mungkin dia ingin kita berjasa bagi dia suatu ketika. Ya itu tahap yang agak lebih panjang. Betul. Untuk bisa kita bermanfaat buat dia. Jadi saya kira itu memang tantangan seorang pemimpin ya. Tantangan seorang pemimpin. Kalau pernah baca bukunya John Maxwell tentang 5 level of leadership, ya itu kan memang stepnya. Waktu kita waktu terima SK, ya kita otomatis jadi pemimpin. Ada ngikut atau tidak ikut, gua punya SK ini. Gitu. Benar. Tapi kan ada step berikutnya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memang bisa. Kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita memang bisa membawa prestasi. Kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita punya manfaat buat orang lain. Ya, sebelum orang akan mengakui kita memang benar-benar seorang pemimpin. Jadi itu membangun trust lah, kalau John Maxwell bilang begitu ya. Jadi itu perlu tahap. Ya, jadi pertanyaan tadi jawabnya sabar, ya, tapi juga buktikan bahwa kamu bisa. Ya, jadi saya melihat dokter lebih fokusnya justru kepada Ibu Reninya, ya, bahwa sabar dan ya just prove that you are real leadership gitu loh. Ya. Jadi jangan memusingkan yang tidak menyukai, tapi fokus bahwa Tuhan juga anugerahkan yang mendukung loh, gitu ya. Luar biasa. Baik Dok, tidak terasa nih kita 5 menit lagi sudah mau berakhir. Percakapannya sangat seru sekali. Hardliner sebenarnya banyak sekali yang ingin juga saya tanyakan kepada dokter. Dokter, sebagai closing statement, apa yang ingin dokter sampaikan kepada semua hardliner yang saat ini mengalami masa-masa sulit tetapi ingin hidupnya punya nilai? Apa yang dokter ingin semangati kepada mereka? Silakan, Dok. Kalau saya sih orang dalam masalah itu adalah bagian daripada hidup ya. Kita tidak mengharap, tetapi kalau itu Tuhan izinkan terjadi pada setiap diri kita, ya kita harus menerimanya itu dengan besar hati. Itu yang penting ya. Setahu saya persoalan yang berat apapun pasti akan berlalu sih ya. Tiga manfaat hidup seseorang yang harus dipunya. Silakan, Dok. 3 manfaat yang harus saya kira kita bisa berbagi hidup ya, meskipun kita belum punya, tapi juga kalau Anda punya pengetahuan, kecakapan, ya berbagilah kecakapan dengan orang lain ya. Lakukan dengan rela ya, nggak usah mengharapkan balas budi ataupun apa ya. Kalau syukur kalau Anda sudah diberkati Tuhan, ya jangan lupa untuk berbagi ya. Bukan hanya 1/10 di gereja ya. Itu semua milik Tuhan ya, nggak ada yang boleh ditahan kalau Tuhan gerakkan hati kita untuk bantu orang lain ya. Terima kasih Dr. Andreas Andoko, ex-direktur Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung, Mereta UT pada CCTV sore hari ini. Juga Jo Tambunan sebagai kru siar untuk streaming YouTube Radio Hardline pada sore hari ini. Kami harus pamit undur diri Hardliner. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersedia mendengarkan dan juga sharing, juga memberikan pertanyaan di 0811 288917. Saya harus pamit undur diri Hardliner. Kita akan bertemu Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Keep on growing and never give up. See ya. Bye.